Shalom pemirsa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dalam diskusi panel Sekolah Sabat dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya, Jawa Timur. Kembali kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dari pelajaran ke-10 dengan judul Hari-Hari Terakhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, bila mana Anda membutuhkan pelayanan, maka Bapak Ibu boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Bapak Ibu saudara-saudara, dan kami akan melayani dalam bentuk doa, perlawatan, pelajaran Alkitab, atau apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari butuhkan. Adapun kedua panelis kita pada saat ini adalah Pendeta Muda Billy Nenotek, Gembala Jemaat Banyuwangi dan Jemaat Asam Bagus. Shalom Pendeta. Shalom. Yang kedua adalah Pendeta Muda Endik Kalwela, Gembala Jemaat Tuban dan Jemaat Bojonegoro. Shalom Pendeta. Shalom. Untuk memulai pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini, kami mohon kesediaan Pendeta Billy Nenotek untuk membuka dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami agar ketika kami akan menyampaikan pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10. Tuhan berkati agar pelajaran ini akan dapat kami sampaikan dengan baik, menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, para pemirsa dimanapun mereka berada. Ampuni dosa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pelajaran 10 dengan perikop yang besar adalah kitab Markus. Tentunya kita akan selalu belajar dari kitab Markus. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam kitab Markus pasal 12 dan 13, di mana ayat intinya terdapat dalam Markus 13 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Markus pasal 13 berisi pandangan Yesus mengenai eskatologi atau peristiwa-peristiwa akhir. Penjelasan Yesus diawali melalui sebuah pertanyaan yang diajukan oleh murid-muridnya sebagai jawaban atas perkataan Yesus tentang kehancuran Bait Allah Yerusalem. Suatu peristiwa yang mereka hubungkan dengan akhir dunia. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Yesus melihat jauh ke depan, bukan hanya ketika tentara Roma menghancurkan bait suci, tetapi jauh ke depan ketika Yesus datang kali yang kedua. Yesus tidak hanya meramalkan masa depan, namun juga mengajari murid-muridnya baik dulu maupun sekarang tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi datangnya pencobaan. Bapak Ibu saudari yang kami kasihi, pelajaran hari Minggu, Senin dan Selasa akan dipaparkan oleh panelis kita yang pertama, Pendeta Billy Nenotek. Kami persilakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Billy untuk kesempatannya. Salam para pemirsa Voice of Seven dimanapun berada. Saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan tentang pelajaran kita pada pelajaran ke-10, terkhusus pada hari Minggu dan juga Senin sampai Selasa. Kita bisa melihat ada beberapa judul
yang saya akan sampaikan. Judul yang pertama di pelajaran kita hari Minggu itu judulnya adalah 2 poin kecil sebagai persembahan, dan yang kedua adalah tidak satu batu pun di atas batu lainnya, dan pelajaran hari Selasa sang pembinasa keji. Saya akan mulai dari hari Minggu ketika cerita ini disampaikan oleh Markus. Yesus menilai akan beberapa kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang kaya yang datang memberikan persembahan pada waktu itu di bait suci. Juga pelajaran yang berikut adalah Yesus melihat akan seorang janda yang memberikan persembahan waktu itu. Bait suci adalah tempat di mana orang datang menyembah, memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, Tuhan melihat 2 hal yang terjadi di bait suci waktu itu. Orang kaya memberikan persembahan mereka dari kelimpahan yang mereka miliki. Mereka walaupun memberi banyak, tapi yang sisa yang ada pada mereka pun masih banyak. Sementara janda yang datang memberikan persembahan 2 peser, Tuhan melihat akan pemberian ini sebagai pemberian yang sangat luar biasa. Itulah Yesus memuji akan janda ini dan mengkritik akan pemberi-pemberi yang kaya yang juga memberikan waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa poin penting yang saya mau sampaikan di sini. Memberi dalam kelimpahan adalah merupakan hal yang biasa. Tetapi memberi di saat kita juga membutuhkan, itu adalah hal yang luar biasa yang Yesus juga tanggapi pada waktu itu. Oleh sebab itu, di sini Yesus yang disoroti oleh Yesus adalah motif ketika kita memberikan kepadanya. Oleh sebab itu, memberi haruslah dengan motif yang benar dan juga hati yang siap untuk memberi kepada Tuhan. Yesus tidak menuntut kita untuk memberi banyak atau tidak melihat jumlah, tapi Yesus melihat hati ketika kita memberikan kepadanya. Oleh sebab itu, berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya dan berikanlah dengan motif dan hati yang benar agar itu dapat berkenan kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan dengan motif yang benar adalah yang diinginkan oleh Yesus. Sehingga pelajaran penting yang saya mau bagikan kepada kita pada saat ini adalah jika kita mau menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Berikanlah terlebih dahulu kepada Tuhan hati kita. Kalau hati kita sudah berikan kepada Tuhan, maka harta kita, waktu kita, apapun yang kita punya, kita akan berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hati kita yang terutama yang harus kita berikan kepadanya. Pemberian yang Allah yang layak bagi Tuhan adalah soal motif dan hati kita kepada Tuhan. Saya lanjut kepada judul yang berikut, di mana kitab Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 menjelaskan hal itu. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang bait suci yang begitu megah waktu itu. Murid-murid memanggil Yesus, mereka duduk bersama-sama, lalu mereka melihat bait suci. Murid-murid mengatakan, lihatlah guru, betapa megahnya bait suci yang telah didirikan. Bahkan ada satu catatan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di awal pelajaran hari Senin yang mengatakan bahwa Josephus mencatat bahwa serambi kerajaan sisi selatan kompleks memiliki 12 pilar. Ini menggambarkan bahwa bait suci ini adalah suatu gedung yang sangat megah, menjadi gedung
atau bangunan rumah Tuhan, kebanggaan bangsa Israel yang bahkan sampai hari ini pun tidak terhapus dari memori umat-umat Tuhan atau orang-orang Kristen. Tetapi pelajaran yang Yesus berikan kepada murid-murid, bahkan kepada kita sampai hari ini, adalah bahwa tidak akan ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu lainnya. Karena semuanya akan runtuh dalam ketika waktunya. Nah, Bapak Ibu, saya mau berikan beberapa pesan kepada kita mengenai perkataan-perkataan Yesus. Perkataan-perkataan Yesus ini merujuk kepada gambaran kesulitan yang akan menimpa umat-umat Tuhan di akhir zaman. Sehingga pesan Yesus waktu itu, kalau engkau melihat bahaya besar itu akan datang, maka harus Harus segera lari. Yang berikut adalah pelajaran perkataan Yesus ini adalah merupakan suatu gambaran agar kita tidak tertipu dan tersesat oleh tampilan-tampilan luar sebagaimana yang ditampilkan oleh bait suci, kebanggaan orang Israel pada waktu itu. Sehingga di ayat-ayat selanjutnya Yesus pun mengatakan bahwa jangan membiarkan dirimu sesat. Jangan sampai engkau disesatkan. Oleh sebab itu pesan Yesus adalah berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tetap bertahan walaupun akan terjadi aniaya dan siksaan. Semua pujian-pujian terhadap bait suci itu adalah bersifat sementara. Kokoh memang, kuat bait suci ini. Tetapi Yesus katakan akan rubuh bait suci ini. Jadi kita tidak perlu bangga atas kemegahan dunia ini atau bangunan-bangunan fisik. Memang bait suci ini adalah alat peraga yang Tuhan gunakan agar menjadi saluran berkat bagi bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan melihat bait suci yang begitu megah itu, Tuhan sedih. Bahkan dikatakan di dalam ayat lain bahwa Tuhan menangisi kota Yerusalem bait suci. Karena Karena kota itu yang harusnya menjadi alat peraga untuk pekabaran ini dibagikan kepada dunia, tapi justru mereka gagal memahami akan hal itu. Sehingga umat-umat Tuhan yang diingatkan pada akhir zaman ini, kita tidak perlu takut akan aniaya, akan situasi, akan apapun yang terjadi, walaupun seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa akan ada perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, bahkan engkau akan diserahkan kepada pemerintahan, kerajaan-kerajaan, bahkan saudaramu sendiri akan menyerahkan engkau kepada kepada aniaya. Tapi umat-umat Tuhan tidak perlu takut pada situasi-situasi sulit yang akan terjadi di dunia pada akhir zaman. Sebab bait suci yang sebenarnya adalah adalah Yesus sendiri. Dan juga nanti kita akan berbicara jauh dari itu, ternyata diri kita ini adalah bait suci yang penting. Hati kita ini adalah bait suci penting yang di mana Tuhan Yesus sudah menitipkan pesan bahwa berjaga-jagalah. Jangan sampai kamu disesatkan. Jangan sampai ada orang yang menipu kamu, karena akan ada Mesias palsu yang akan datang dan mengakui bahwa mereka itu adalah Mesias yang sebenarnya. Jadi tetap berjaga dalam iman kita, itu adalah pesan-pesan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memesankan kepada kita untuk menjaga apapun yang ada yang kita miliki hari ini, tapi hati kita yang harus dijaga, karena itu adalah pusat dari segala sesuatu yang akan mempengaruhi iman kita di akhir zaman. Pelajaran yang berikut yang saya mau berikan adalah pelajaran hari Selasa dengan judul Sang Pembinasa Keji. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pertanyaan di sini. Ada dikatakan, siapakah
yang diurapi dan siapakah raja yang akan datang. Ini nanti ada hubungannya dengan kitab Daniel pasal 9 ayat 26 dan 27. Jika Bapak Ibu mau baca lebih lengkap, nanti ada dari 20 sampai 27 dalam kitab Daniel pasal 9. Nah, di situ akan ada suatu garis waktu di mana akan terjadi 1260 tahun yang sebagaimana akan dijelaskan juga di hari Rabu. Nah, saya akan mengidentifikasi siapa pembinasa keji itu dan siapa raja itu yang akan datang ini. Nah, ini adalah sebuah sistem yang pernah berkuasa yang menganiaya umat-umat Tuhan. Sistem ini digunakan oleh setan untuk melawan atau mengalahkan umat-umat Tuhan, untuk menganiaya umat-umat Tuhan sebagaimana yang sudah pernah terjadi di waktu yang lalu. Maka sistem ini akan kembali bangkit di akhir zaman untuk menganiaya bahkan menyiksa umat-umat Tuhan di akhir zaman. Oleh sebab itu Yesus katakan bahwa kalau engkau melihat pembinasa keji itu berdiri dan muncul, maka engkau harus apa? Harus melarikan diri ke gunung. Nah, sistem ini akan kembali berkuasa dan ia akan apa? Menganiaya umat-umat Tuhan yang Maha Kudus. Nah, pelajaran kita jelas mengatakan di sini ya, bahwa raja yang akan datang itu jelas pelajaran kita bahwa itu adalah menggambarkan juga kehancuran Yerusalem yang dihancurkan oleh Jenderal Romawi Titus pada tahun 70. Ini adalah menggambarkan bahwa umat-umat Tuhan di akhir zaman juga akan mengalami aniaya. Mungkin kita akan diserahkan kepada raja-raja yang jahat, yang tidak suka kepada kebenaran Allah. Mungkin kita akan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin dunia ini, pemerintah-pemerintah yang boleh jadi mereka ini adalah berlawanan dengan apa? Kehendak Allah. Nah, sistem yang berkuasa, sang pembinasa keji ini adalah suatu sistem yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Hukum-hukum Allah adalah hukum yang mutlak, yang benar di hadapan Allah, tapi sistem yang keji ini akan membongkar, bahkan akan merongrong akan hukum-hukum Allah, bahkan menganiaya umat-umat Tuhan yang setia kepada Allah. Tapi kita perlu pahami bahwa pelajaran yang Yesus tinggalkan kepada kita, bahkan yang saya akan berikan pada saat ini, yang pertama adalah jangan takut ketika hal itu akan terjadi. Jangan takut kesusahan. Karena apa? Karena Tuhan akan peliharakan umat-umat Allah. Umat-umat Allah akan dipelihara oleh Tuhan dalam bahaya situasi penderitaan yang akan terjadi. Pesan Yesus waktu itu adalah umat-umat Tuhan harus lari ke gunung. Mereka harus melarikan diri. Pertanyaan saya, kita mau lari ke mana? Gunung batu kita itu adalah kekuatan Tuhan. Gunung batu kita adalah Tuhan. Ia adalah gunung batu perlindungan kita. Sehingga perintah Yesus lari ke gunung adalah perintah agar datang berlindung kepadanya sebagai apa? Gunung batu kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jangan cari jalan lain, mencari perlindungan dari diri sendiri, atau bahkan orang lain, atau bahkan manusia, kepada siapapun. Karena ketika bahaya itu datang, maka satu-satunya jalan adalah apa? Kita harus lari kepada Tuhan yang adalah perlindungan kita untuk selama-lamanya. Semoga pelajaran yang saya sampaikan ini akan dapat menolong kita untuk memahami betapa pentingnya mempersiapkan kehidupan kita di akhir zaman ini, dan betapa pentingnya kita menjaga akan kehidupan kita, setia, konsisten dalam iman kita, agar ketika akhir zaman itu tiba, maka kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang setia dalam iman kita
kepada Tuhan. Demikian Pendeta Tobing, saya kembalikan. Baik pemirsa yang kami kasihi, puji Tuhan penjelasan yang sangat jelas dari Pendeta Billy Nenotek. Untuk langsung kita lanjutkan saja pelajaran ini oleh karena sangat menarik yang akan disampaikan oleh panelis kita yang kedua, yaitu Pendeta Andy Kalwela. Kami persilakan Pendeta. Baik pemirsa yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu berbicara mengenai kesusahan besar. Nah, kalau berbicara mengenai kesusahan besar, itu artinya ada satu sistem yang berkuasa, yang mana dia menganiaya umat-umat Allah, umat-umat kudus, oleh sebab mereka tidak menuruti akan perintah yang dilakukan oleh sang penguasa ini. Nah, kita lihat dalam Markus pasal 13, ayat yang ke-19, dan Markus 13 ayat yang ke-14 adalah berbicara mengenai tentang khotbah Yesus khotbah Yesus tentang akhir zaman. Lalu di dalam ayat yang ke-14 yaitu tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Markus pasal 13 ayat yang ke-14 ini mengenai tentang pembinasa keji yang mana dia melakukan penganiayaan terhadap umat-umat Allah. Dan kesusahan besar ini tiada bandingnya sejak dunia diciptakan. Itu artinya dalam pengertian bahwa kesusahan yang besar ini terjadi melalui pembinasa kekuasaan besar, kesusahan besar, dan itu dibuat oleh pembinasa keji ini. Lalu dikatakan bahwa ini menandakan satu kesusahan yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada penderitaan yang dialami dari kehancuran daripada Yerusalem itu. Kalau kita baca dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-19, ini juga dia merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh daripada zaman Yesus. Nah, sama seperti Markus pasal 13 ayat yang ke-14, ini menggambarkan pembuatan dalam Daniel pasal 9. Di sini dalam Markus pasal 19, Markus 13 ayat ke-19 sampai 23 dalam berbicara tentang penganiayaan besar yang digambarkan mengenai tentang nubuatan dalam Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8, yang dimana ada kekuasaan tanduk kecil yang berkuasa menganiaya umat-umat Allah, sehingga umat-umat Allah mereka mengalami kesusahan yang sangat besar. Penderitaan mereka hadapi, mereka alami. Kematian dialami oleh umat-umat Allah yang mana mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Dalam Daniel pasal 7 dan 8, di mana kuasa tanduk kecil ini dia menganiaya umat-umat Allah selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu di nubuatan ini terjadi di tahun 1260 hari, sama dengan 1260 tahun secara literal. Kita bisa lihat dalam Bilangan 14 ayat yang ke-34 dan Yeskel 4 ayat yang ke-6. Waktu ini terjadi, waktu ini membentang dari tahun 538 Masehi sampai tahun 1798. Jadi selama periode ini umat-umat Allah mereka dianiaya, dibantai, dibunuh oleh karena mereka tetap memilih setia kepada Allah. Nah, penganiayaan ini berhenti ketika Napoleon mengutus jenderalnya untuk menangkap atau menawan Paus selama jangka waktu 1260 tahun. Nah, selama 1260 tahun ini, kekuatan tanduk kecil ini dia menganiaya dan membunuh orang-orang yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan gereja. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang terjadi bahwa penganiayaan kepada umat-umat Allah, di mana mereka mengalami kesusahan besar, mereka lebih memilih tetap setia kepada Tuhan, memilih untuk tetap mempertahankan iman mereka daripada menyangkal Yesus dan mengikuti akan perintah-perintah manusia. Nah, semenjak di dalam periode 1260 tahun secara literal ini, di dalam Markus pasal 13 ayat 20 berbicara tentang pemendekan waktu penganiayaan demi umat Allah secara historis.
api penganiayaan memang berkurang setelah bangkitnya reformasi. Api penganiayaan itu berkurang ketika terjadinya reformasi, adanya gerakan reformasi, yang mana banyak orang tetap memilih percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, ketimbang daripada kepada manusia. Nah, di dalam kekuasaan daripada tanduk kecil itu, walaupun dia melemah, namun kalau kita baca dalam Wahyu pasal 13, tanduk kecil itu dia bangkit pula dan dia berkuasa. Nah, seiring perjalannya waktu, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada nabi-nabi palsu, ataupun Kristus palsu. Dalam Markus pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 yang menggambarkan tentang adanya nabi-nabi palsu atau Kristus palsu yang bangkit sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya Yesus menggambarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk mewaspadai mereka. Di zaman sekarang, banyak orang yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Kristus, namun ini adalah sebagai satu tanda tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kedatangan anak manusia itu selalu digambarkan di dalam Alkitab, selalu dijelaskan di dalam Alkitab tentang janji akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Peristiwa besar yang digambarkan dalam Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-32 tidak lain dan tidak bukan adalah berbicara tentang kembalinya Sang Mesias, kembalinya anak Allah yaitu Yesus Kristus dalam kemuliaan yang didahului dengan berbagai macam tanda, baik tanda matahari, bulan, bintang, bahkan perang maupun penyakit, virus dan sebagainya. Semuanya adalah tanda-tanda mengenai kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Berbicara mengenai tentang kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus yang kedua kali, Rasul Paulus dia menghimbau atau memberikan penghiburan bagi jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, yaitu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 adalah berbicara mengenai tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saat Paulus melihat bahwa umat-umat Allah mereka sangat sedih oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka sayangi dalam kematian. Lalu Paulus mengingatkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan bangkit. Mereka akan bangkit dan bersama-sama dengan umat-umat kudus yang masih hidup, mereka akan sama-sama menuju ke surga, masuk ke surga, bertemu dengan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 15 juga berbicara tentang secara rinci tentang realita kebangkitan orang mati yang terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Selain daripada Paulus, Rasul Petrus juga berbicara mengenai tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana orang-orang bertanya mengenai tentang kedatangannya yang kedua kali. Orang-orang menunggu mengenai kedatangannya yang kedua kali. Petrus menggambarkan hari besar itu juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Dia menjelaskan bahwa Tuhan tidak lamban dalam menepati janjinya, namun Ia ingin agar semua orang bertobat. Sampai saat ini Tuhan belum datang karena Tuhan rindu agar semua orang boleh bertobat, memilih percaya kepada Tuhan, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita semua masuk di dalam kerajaan sorga. Petrus katakan bahwa Tuhan tidak lalai di dalam menepati janjinya, tidak lamban dalam menepati janjinya. Sekali Dia berkata ya, maka Dia akan menepati janjinya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, janji Tuhan adalah ya. Dia berkata bahwa Dia akan datang kembali, maka Dia akan datang. Kita lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12, semuanya ini adalah berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang bersifat secara literal, terlihat, terdengar setiap orang pada saat ketika Dia datang. Jadi Tuhan tidak datang di kota ini, di negara ini, tetapi waktu Dia datang, semua mata melihat. Bahkan yang menikam Dia, kata Wahyu,
yang menikam dia juga semuanya dapat melihat dia waktu kedatangannya yang kedua kali. Dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-20, ayat yang ke-32 mengajarkan, menggambarkan bagi kita bagaimana ayat ini merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali yang masih ada di masa depan dan lebih jauh lagi dari abad pertama. Orang-orang di abad pertama merindukan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kita yang hidup sampai sekarang ini, kita juga merindukan akan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika kita merindukan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka ada hal yang harus kita kerjakan, adalah menginjil, adalah membagikan kabar baik kepada banyak orang. Alpha dan Omega, Ellen G. White katakan dalam Alpha dan Omega jilid 6 halaman 270. Sebagaimana Henokh, Nuh, Abraham, dan Musa masing-masing menyatakan kebenaran untuk zamannya, demikian juga hamba-hamba Kristus sekarang akan memberikan amaran khusus untuk generasi mereka. Henokh, Nuh, Abraham, Musa, mereka semua menyatakan kebenaran Allah pada zamannya mereka. Dan kita yang hidup pada zaman sekarang ini, kita akan menyatakan, memberitakan tentang kuasa Allah, tentang kebenaran Allah pada generasi-generasi kita sekarang ini. Mau bertemu dengan Tuhan Yesus, mau kuat di dalam menghadapi kesusahan besar, maka kita harus tekun di dalam Tuhan. Kita perlu setia kepada Tuhan. Kita perlu untuk menginjil supaya waktu Tuhan Yesus yang datang kedua kali, saudara dan saya, kita diselamatkan, kita masuk di dalam kerajaan sorga, jadi harapan kita semua. Biarlah pelajaran ini akan menolong dan memberkati umat-umat. Baik, terima kasih kepada Pendeta Andy Kalwela atas penjelasannya untuk hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, demikianlah peristiwa-peristiwa pada hari-hari terakhir, dan kita akan mendengarkan statement penutup dari kedua narasumber kita, panelis kita. Yang pertama dari Pendeta Billy Nenotek. Kami persilakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Billy. Saya akan memberikan satu kesimpulan penutup, dan saya ingin mengutip akan ayat inti kita dalam Markus pasal 13 ayat 26 dan 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 27 ini penting sekali. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul kita ya, hari-hari terakhir. Setelah hari-hari terakhir itu dan peristiwa-peristiwa besar akan terjadi, penganiayaan, penderitaan, kesulitan hidup, maka Tuhan akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pemirsa Voice of Seven dimanapun kita berada, bahwa kalau kita hari ini setia dalam iman kita, ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikat untuk mengumpulkan kita dimanapun ujung bumi kita berada. Tuhan akan mencari kita, karena kita adalah bagian dari umat-umat Tuhan yang telah bertahan dalam masa kesulitan yang besar itu. Dalam Markus pasal 13 ayat 13, di sana dikatakan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua setia sampai akhir. Amin. Terima kasih Pendeta Billy. Yang terakhir adalah closing statement dari Pendeta Andy Kalwela. Kami persilakan Pendeta. Baik, pemirsa yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita merindukan hari Maranatha itu nyata dalam kehidupan kita. Kita merindukan hari Maranatha itu benar-benar terjadi. Itulah sebabnya perlu tekun dan perlu setia sampai hari Maranatha itu benar-benar nyata di depan kita. Maranatha, Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang, kita perlu untuk menginjil. Mari menginjil, Tuhan segera datang, mari kita menginjil. Biarlah ambil komitmen untuk setia, karena penganiayaan pasti terjadi menimpa terhadap masing-masing diri kita. Itulah sebabnya kita perlu membentengi diri kita dengan firman Tuhan.
Baik, terima kasih Pendeta Endik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, peristiwa-peristiwa terakhir di akhir zaman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui kitab Markus pasal 13 adalah sesuatu yang sudah terjadi dan sedang terjadi, dan ada beberapa yang akan terjadi. Pertanyaan bagi kita adalah, seberapa sadarkah kita bahwa kehancuran dunia ini, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh para panelis kita, akan segera digenapi. Sebagaimana orang-orang di zaman Yesus yang mengetahui tentang nubuatan kedatangan Mesias, tapi kita tahu hanya sedikit saja yang benar-benar siap. Dan keadaan dunia kita zaman sekarang juga diberikan pekabaran tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, kehancuran dunia. Kita tidak lebih siap dari orang-orang di zaman dulu. Tetapi pelajaran dahulu kala, biarlah itu menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Sehingga kita akan selalu bersiap dan bersedia. Dan tentunya dengan cara yang terbaik adalah bekerja bagi Tuhan, menginjil. Dan kita pada saat yang sama bekerja untuk keselamatan orang lain. Kita sedang bekerja untuk keselamatan kita. Kita akan tutup diskusi dari pelajaran yang ke-10 ini yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Endik Kalwela. Kami persilakan Pendeta. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami di sorga, Bapa, dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih karena firman-Mu selalu membentengi kehidupan kami. Terima kasih karena firman-Mu selalu menuntun kami untuk kami memperbaiki diri kami sambil menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, pelajaran sekolah Sabat ini mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat dan tidak lama lagi. Kami perlu untuk mempersiapkan diri kami dan membentengi diri kami dengan firman-Mu. Di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, ada banyak hal-hal yang menakutkan terjadi di atas muka bumi ini. Namun ketika kami berseru kepada Tuhan, memilih setia kepada Tuhan, hal-hal yang menakutkan itu akan menjadi kabar gembira bagi kami oleh sebab kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kuatkan kami ya Bapa, biarlah kami memilih untuk setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih banyak Bapa, berkati seluruh pemirsa agar taburan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini memberkati kami semua dalam segala aspek. Terima kasih, ampuni kami dari setiap pelanggaran dosa. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, demikianlah diskusi panel sekolah Sabat kita. Sampai bertemu di diskusi yang lainnya. Terima kasih kepada panelis kami, Pendeta Billy dan juga Pendeta Endik. Tuhan memberkati.